warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang proyek aplikasi kami tentang booking lapangan futsal. Dan di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu Ajeng Junior, Fenty Aulia, Bijak Ramdhani, dan dengan saya sendiri yaitu yang bernama Faridja Harimas Putra dengan NIM 17220082. Di sini selanjutnya bisa dilihat di sini. Di latar belakang ada interaksi manusia dan komputer telah menjadi aspek krusial dalam pengembangan aplikasi modern, masuk dalam ranah olahraga dan manajemen fasilitas. Salah satu aplikasi yang makin populer adalah sistem booking lapangan futsal online. Dan selanjutnya itu ada bab 1 di titik 2 itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi aplikasi online di masyarakat. Yang kedua itu bagaimana keamanan dan privasi data pengguna dapat dijamin. Yang ketiga itu apa dampak penggunaan aplikasi booking online. Dan selanjutnya di sini ada tujuan. Apa sih tujuan membuat aplikasi booking lapangan futsal? Yaitu ada bisa meningkatkan efisiensi pemesanan. Yang kedua itu mengoptimalkan manajemen lapangan. Yang ketiga itu bisa memfasilitasi pembayaran dengan mudah. Dan selanjutnya di sini ada bab 2 dengan 2.1 metode design thinking. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak terlihat langsung dengan tingkat awal. Ya baik, perkenalkan nama saya Fenty Aulia dengan NIM 17220009. Sini saya akan menjelaskan tentang empatis. Empatis atau berempati adalah mekanisme untuk memahami pengguna produk yang kita desain untuk menumbuhkan pemahaman pengguna yang mendalam dan dapat mengungkapkan insight dan kebutuhan pengguna. Metode empatis adalah upaya kita untuk memahami cara dan alasan orang-orang melakukan sesuatu, kebutuhan fisik dan emosional mereka. Selanjutnya ada define. Tahap define didahului oleh fase empati, di mana kita akan belajar sebanyak mungkin tentang penggunaan, melakukan wawancara, dan menggunakan teknik empatis dan observasi akan membantu para desainer dalam sebuah tim untuk mengumpulkan ide-ide hebat, membangun fitur fungsi, dan elemen lain. Selama tahap define, hubungan antar empatis dan define dapat dijelaskan dalam hal analisis dan sintesis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ajeng Junior Ningtyas dengan NIM 17220003. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bab 2, ideate. Ideate atau ideation adalah tahapan design thinking di mana berkonsentrasi pada pembuatan ide. Ideation menyediakan bahan bakar dan juga research untuk membangun prototype dan mendapatkan solusi inovatif. Ideation adalah proses menghasilkan ide sebanyak mungkin sehingga dapat memilih ide untuk dijadikan solusi terbaik. Selanjutnya ada prototype. Prototyping adalah memindahkan ide dan eksplorasi dari kepala seorang desainer ke bentuk fisik. Prototype dapat berupa fisik, baik itu dinding, aktivitas bermain peran, ruang, objek, antarmuka, atau bahkan storyboard. Prototype dianggap sukses ketika orang-orang atau tim desain dan pengguna dapat mencoba dan berinteraksi dengan prototype tersebut.
Lalu ada tes. Di sini desainer menguji produk lengkap secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototyping. Ini adalah tahap akhir dari design thinking. Tetapi dalam proses berulang, hasil yang dihasilkan selama fase testing sering digunakan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah dan menginformasi pemahaman pengguna, kondisi pengguna, bagaimana orang berpikir, berperilaku, dan merasakan juga berempati. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bijak Ramdhani. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bijak Ramdhani, NIM-nya 17220053. Kelasnya 174B25. Nah, di sini saya akan menjelaskan presentasi dari hasil dari kelompok saya. Saya masuk di desain sistem. Di desain sistem ini, yang pertama ini ada desain berbasis data atau IRD. Di sini ada ownernya. Ownernya itu ada ID owner, username, password. Terus di sebelahnya ada penyewa, ada operator. Penyewa di sini dia masuk ada ID penyewa, username, dan passwordnya. Untuk di bawah ownernya ada mengelola. Di bawah penyewa itu ada memilih. Jadi ownernya itu mengelola di sini, mengelola transaksi. Di transaksinya ini ada ID penyewa, harga, hari booking, dan waktu. Di bawah penyewa ini, penyewa dapat memilih booking lapangan. Di sini sebelumnya dia memilih itu lapangan 1, lapangan sintetis, harga, dan ada ID penyewa. Dan di sebelahnya di sini itu operator. Jadi yang bekerja di belakang, yang bekerja di sistemnya. Operator itu dia sebagai mengolah ke transaksi owner, mengolah juga yang pertama ini mengolah di penyewa, dan yang ini mengelola di owner transaksi. Nah, yang kedua, di sini di bawahnya ada desain antarmuka. Yang paling pojok kiri ini dia ada tampilan login. Di sini ada username, password, dan sini ada tulisan remember me. Jadi remember me itu adalah bahwa dia kalau dia pengen masuk ke sini lagi, jadi nggak perlu ketik-ketik lagi di situ. Jadi tinggal pencet ini dan login. Nah, yang di sebelah sini ini adalah tampilan awal pertamanya, yaitu sini ada foto lapangannya sebagai contoh. Sini ada tulisan selamat datang. Nah, ini namanya nama lapangannya itu Scorpion Futsal, dan di sebelah sini ada tampilan menu. Tampilan menunya di sini ada tulisan Scorpion Futsal, dan di sini ada menu. Jadi kita punya dua kolom lapangan. Jadi itu ada jenisnya. Dia ada jenis lapangan vinil dan sini ada sintetis. Dan di sebelah sini di sebelah kanannya ada lapangan vinil. Jadi itu ada lapangan 1 dan di bawahnya lapangan 2, dan sini udah ada harganya. Jadi harganya ini adalah per jam. Per jamnya itu ada 145, 165. Kalau nggak salah 165 atau 168 gitu. Nanti kita lihat di aplikasinya. Lapangan sintetis di sini juga ada harganya, lapangan 1. Di sini ada gambar-gambarnya. Lapangan 1 itu 85.000, lapangan 2 itu ada 105.000 per jamnya. Terus di sini ada desain sistem, desain antarmuka juga. Di sini ada tampilan jadwal booking, ada hari, waktu dari Senin sampai Minggu. Cuman kita untuk bukanya itu dari jam 4 sore sampai jam 5 sore aja setiap hari.
Dan di sini adalah hasil dari booking lapangan. Jadi kalau kita udah hasil, jadi ini tampilan outputnya. Di sini ada nama booking lapangan, namanya ini sebagai contoh ini nama saya sendiri, harinya Jumat, jamnya jam 4 sampai jam 5. Jenis lapangannya yang dipilih dengan saya sendiri sintetis dan tipe lapangannya itu lapangan 1. Di sini ada tulisan berhasil. Terus kita di sini masuk ke saya kebetulan di sini pakai web yang namanya Figma. Jadi saya perbesar dulu. Kok nggak bisa? Nah, di sini saya perbesar. Di sini saya seperti yang tadi ada di PPT. Yang pertama itu ada login. Di sini ada tampilan awal, tampilan menu. Di sini ada tampilan lapangannya, pilihan lapangan, dan di sini ada tampilan jadwal booking, dan di sini adalah hasilnya atau output. Jadi sekarang kita langsung coba aja, coba tampilin hasilnya. Kita menjalankan. Nah, di sini dia sudah masuk ke tampilan aplikasi. Jadi di sini langsung ke login. Jadi di sini udah bisa dipencet ya. Kita tanpa ini kita pencet aplikasi udah bisa. Nanti kita tinggal tambahin yang namanya codingan. Jadi ini cuma tampilan interface-nya. Kita masuk ke open. Di sini ada tampilan menu. Nah, di sini tadi seperti yang saya jelasin, di sini saya memilih nah, di sini saya memilih lapangan sintetis. Terus tipe lapangannya yang lapangan 1. Sini saya masuk ke lapangan sintetis. Jadi kalau saya pencet ngasal dia akan ke sini. Karena ini dua-duanya udah saya masukin ke apa ya? Yang namanya itu prototype. Jadi kita bisa milih lapangan vinil menunya. Nah, cuman kan di sini kita tadi sebagai outputnya tidak milih ke lapangan vinil. Jadi saya sebagai contoh langsung ke lapangan sintetis. Nah, di sini lapangan sintetis ini saya memilih kalau nggak salah itu lapangan 1 tadi. Apa? Saya tadi memilih ke lapangan 1. Nah, betul lah. Jadi saya memilih ini. Nah, di sini saya akan mengisi kan di sini sudah mengisi tadi saya pilih yang hari Jumat di jam 4. Dan hari Jumat langsung ke berikutnya. Nah, di sini sudah berhasil. Baik, nanti akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, setelah melakukan penjelasan yang teman-teman saya sampaikan tadi, sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama yaitu setelah dibuat aplikasi booking lapangan futsal, ini bisa langsung di booking untuk sewa lapangannya tanpa harus pergi ke tempat lapangan tersebut. Yang kedua yaitu dengan metode ini lebih mudah untuk pembayaran dan booking lapangan. Yang ketiga, dengan adanya layanan aplikasi ini, penyewa lebih mudah melihat kartu booking yang kosong. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu fitur yang dibuat lebih mudah saat transaksi nyewa lapangan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan di bab 3.2 yaitu saran. Yang pertama itu aplikasi ini menggunakan data saran untuk penyewa agar menggunakan data internet supaya aplikasi bisa terbuka. Yang kedua itu penyewa juga harus lebih teliti saat mau menyewa lapangan agar tidak keliru di waktu yang dimau. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should
fuck her in a Benz.